Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami melakukan renungan harian pada hari ini. Terima kasih Yesus untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan-kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami bisa memaksimalkan apapun yang Kau titipkan kepada kami Yesus. Dan biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami memohon Yesus, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu melingkupi kami, biarlah hikmat marifat-Mu Tuhan masuk Tuhan dalam hati, jiwa, roh hati kami Tuhan. Buka semuanya Yesus, dan biarlah ayat-ayat firman-Mu hari ini masuk dalam hati kami Tuhan, berakar Tuhan, untuk tumbuh semakin lebat Tuhan, untuk berbuah bagi-Mu Yesus. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu Tuhan. Beracaralah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar nyata, Kau benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Amin. Yesus benar-benar kasih jiwa kita ya, yang benar-benar selalu memberikan kelegaan bagi jiwa kita, benar-benar jawaban atas semua pertanyaan dan persoalan dalam hidup kita. Yesus benar-benar kekasih jiwa kita, juru selamat kita. Amin ya, kita imani itu. Kali ini saya akan membaca ayat firman Tuhan dari dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Kita akan baca ya. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu. Hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun
naik kepada anak manusia. Amin. Ini kita akan garis bawahi kata-kata Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya. Ini ya. Ini kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah, kayak ini ya, 47 ya. 48. Ini 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah Yesus. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini Tuhan Yesus loh yang memuji Natanael, bilang inilah Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Terus kemudian saat Yesus berkata kepada Natanael, aku telah melihatmu di bawah pohon ara, dan Natanael menyatakan imannya, Rabi, engkau anak Allah, engkau seraja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak Israel. Kita akan garis bawahi saat Yesus berkata kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, dia tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Israel sejati atau bangsa pilihan Tuhan sejati atau orang-orang pilihan sejati itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin ya. Kita harus menggarisbawahi ini. Dan tentunya seperti yang sering kita dengar juga, bahwa isi Alkitab itu sebagai cermin bagi kita ya. Apakah kita sudah melakukannya atau belum? Dan saat Tuhan berkata, inilah Israel, bangsa inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini cerminan bagi kita juga. Apakah kita juga saat bertemu dengan Tuhan Yesus akan berkata seperti itu juga kepada kita. Kamu orang pilihanku yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalammu. Amin ya. Ini kata-kata yang sering diabaikan ya. Saya jarang mendengar ayat ini. Ya. Jarang mendengar ayat ini dibacakan di Alkitab. Kalau kita dibacakan di ini ya, di depan mimbar, karena banyak ayat-ayat yang sering familiar kita ini ya, kita dengar ya, yang kalau kita dengar, oh ya ini benar-benar ayat dari Alkitab. Tapi perkataan ini ya, mengenai Tuhan berkata kepada Natanael, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Israel itu bangsa pilihan, orang-orang pilihan kayak gitu, bangsa yang disayang oleh Tuhan. Ini sebenarnya bisa dijadikan cerminan bagi kita. Jadi saat Tuhan Yesus bertemu dengan kita, apakah Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu kepada kita? Ini benar-benar perkataan yang sederhana, tapi benar-benar sebenarnya sebuah pujian ya kepada Natanael. Lihatlah, ini seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Seperti saya yakin sebenarnya itu juga Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus kan Tuhan ya. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan Yesus. Jadi pasti Tuhan akan
memilih orang-orang yang seperti itu kayak gitu, tidak ada kepalsuan di dalamnya, seperti saat Tuhan Yesus memuji Nathanael, seperti juga di dalam Abraham, di dalam eh, Paulus yang kita bahas kemarin, di mana pikirannya seperti pikiran Kristus, karena pikiran Kristus juga eh, seperti yang dikatakan ini ya, dikatakan Paulus, dia bayar harga, tidak ada kelicikan, dia selalu ini ya, firman Tuhan, dia tidak ini dia tidak menyelewengkan firman Tuhan. Tapi di sini Tuhan juga berkata lagi, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu satu paket pastinya ya. Karena di zaman sekarang itu kita kadang-kadang tidak bisa membedakan saat orang berkata-kata sesuatu kayak gitu tentang satu hal yang tidak kita belum tahu. Kita tidak tahu orang itu tuh berbohong atau berkata yang sebenarnya kayak gitu, karena kita tidak berkata orang itu palsu ya, karena apa namanya, kita cuma bilang kita tidak tahu itu yang dikatakan orang di depan kita yang di zaman sekarang itu benar atau tidak. Beberapa saat kemudian kita baru tahu kalau orang itu berbohong atau tidak. Berarti ini ya, apa namanya, tidak ada kepalsuan kan, berarti benar-benar orang itu benar-benar nyata apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, benar-benar ya dia itu kayak gitu. Tidak ada kebohongan, tidak ada hal yang disembunyikan. Maka Nathanael bisa dikatakan orang pilihan yang sejati, bangsa pilihan yang sejati, di mana tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini benar-benar apa? Benar-benar PR ya untuk kita. Karena di zaman sekarang tuh benar-benar kita lihat sendiri ya, banyak kebohongan yang dilakukan, banyak hal-hal yang tidak baik atau tidak benar dilakukan orang-orang, sudah masuk ke ranah gereja. Karena seperti saya katakan kemarin, karena saya juga biasa bekerja ya, ada beberapa karyawan ya tidak hanya orang Kristen, orang dari agama lain juga ada yang berbohong, tapi kita tidak membicarakan agama lain kayak gitu. Kita bicara agama kita. Saat orang-orang Kristen berbohong sehingga pemilik perusahaan atau atasannya jadi tidak percaya kayak gitu, sebenarnya itu benar-benar dalam tanda kutip tidak mencerminkan orang Kristen. Karena di sini Tuhan sendiri sampai memuji Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Padahal Tuhan itu tidak suam-suam kuku. Panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian. Kalau suam-suam kuku, Tuhan malah buang. Nggak ada ini ya, nggak ada tengah-tengah kayak gitu. Suam-suam kuku itu tidak ada dalam Tuhan. Ada di Alkitab. Ini benar-benar ini ya, bahan renungan bagi kita. Ini benar-benar bahan renungan bagi kita. Apakah kita saat bertemu Tuhan Yesus, kita imani itu. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus apakah akan berkata seperti itu kepada kita? Inilah orang pilihanku yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi kita ini ya, kita benar-benar disadarkan Tuhan. Tuhan sendiri sudah berkata kan di ayat di Alkitab, tidak ada suam-suam kuku di dalam Tuhan.
sejati atau palsu. Oke, pilihannya kan hanya dua ya, tidak ada tengah-tengah. Sejati atau palsu, itu hanya itu apa namanya, eh, hanya ada pilihan itu kan. Kalau Tuhan Tuhan kan ya Tuhan ya, benar-benar 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 Tuhan, tidak ada suam-suam kuku. Tuhan sudah bilang sendiri, dan ini benar-benar jadi perenungan bagi kita saat kita bertemu Tuhan nanti. Apakah Tuhan akan berkata seperti itu kepada kita? Inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena di zaman sekarang perkataan fake itu banyak ya, banyak apa namanya, dikatakan orang itu fake, orang itu palsu kayak gitu. Karena manusia kan tidak tahu ya di dalam-dalamnya, tapi Tuhan tahu kayak gitu. Jadi kita sepakat jadi sini ya, orang pilihan Tuhan tuh tidak ada yang palsu pastinya ya. Karena Tuhan adalah Tuhan ya, yang tidak ada suam-suam kuku kayak gitu, tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan kan. Ini benar-benar jadi cerminan bagi kita kayak gitu. Saat Tuhan nanti bertemu dengan kita, apakah Tuhan akan berkata seperti itu kepada kita? Ini jadi benar-benar jadi bahan perenungan ya. Ini benar-benar apa namanya, kata-kata sederhana ini sebenarnya untuk mengingatkan kita sih ya, di zaman sekarang tuh benar-benar banyak kebohongan ya, banyak kebohongan, hal-hal yang dilakukan manusia yang kadang-kadang kita tidak sangka kan mereka lakukan kayak gitu. Tapi ini terjadi di zaman sekarang. Dan Tuhan saat bertemu dengan seseorang benar-benar tahu ini bangsa ini seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin ya, amin. Ini benar-benar jadi perenungan kita sih ya, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memilih orang yang benar-benar punya pikiran Kristus, yang tidak melakukan kelicikan seperti yang kita bahas kemarin, yang benar-benar memegang firman Tuhan. Dan Tuhan benar-benar menguji seseorang yang benar-benar memiliki hati yang benar-benar nyata ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bahkan Tuhan sendiri langsung memuji Nathanael di depan banyak orang. Tuhan mengatakan inilah seorang Israel yang sejati. Ini benar-benar menjadi perenungan kita sih ya, untuk kita pribadi kayak gitu. Karena yang tahu diri kita kan kita sendiri ya. Apakah kita benar-benar punya hati untuk Tuhan, benar-benar punya pikiran Tuhan. Itu Tuhan benar-benar tahu. Bahkan saat Yudas mau menjual Tuhan Yesus sudah tahu. Dan Tuhan benar-benar tidak menyembunyikan perasaannya. Dia benar-benar memuji Nathanael. Saat Nathanael datang di depan orang-orang, Tuhan memuji, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Pasti di situ Tuhan mengajarkan kepada murid, kepada orang-orang di situ juga, bahwa seseorang yang dipilih Tuhan, seorang Israel sejati itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini pasti Tuhan berkata seperti itu pasti ada tujuannya kan. Tuhan tidak mungkin asal ngomong di depan banyak orang. Itu pasti juga ajaran Tuhan untuk orang-orang sekitar Tuhan Yesus, sekitar beliau, untuk seperti salah satunya seperti Nathanael, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maka Tuhan Yesus berkata inilah seorang Israel yang sejati. Amin ya. Ini benar-benar jadi perenungan kita. Apakah kita sudah benar-benar selain punya pikiran
pikiran Kristus seperti tadi ya. Pasti di dalamnya Tuhan juga ini ya, menginginkan kita untuk tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan kayak gitu. Karena Tuhan berkata sendiri tidak ada suam-suam kuku di dalam Tuhan. Walaupun Tuhan benar-benar Tuhan yang baik hati ya. Tapi kan mahkota orang beda-beda ya. Berkat Tuhan juga beda-beda. Jadi karena itu pasti satu paket ya, satu paket. Tidak ada kepalsuan, itu satu paket dengan apa yang dikatakan Paulus, mereka punya pikiran Kristus. Salah satunya ini ya, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini benar-benar menjadi cerminan bagi kita ya. Apakah kita sudah benar-benar saat bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa berkata seperti itu kepada kita. Karena memang menurut pengalaman saya saat ini benar-benar ini ya, karena ada berbagai kepentingan atau ada berbagai keinginan orang-orang ya atau organisasi, sehingga banyak kepalsuan yang terjadi di sekitar manusia zaman sekarang kayak gitu. Dan Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan sendiri sampai memuji Natanael di depan banyak orang. Dan Tuhan kalau berkata sesuatu pasti ini ya, ada sesuatu yang mau ditunjukkan Tuhan ya, pastinya untuk mengajar orang-orang sekitar beliau, sekitar Tuhan Yesus, bahwa seorang Israel yang sejati itu apa? Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena saat ada orang palsu, Tuhan Yesus dijual seperti Yudas kayak gitu. Amin ya, ini jadi benar-benar jadi penguatan bagi kita ya. Dan ini benar-benar ayat yang jarang dibacakan di mimbar, karena saya jarang dengar ya. Saya sering ini, tapi ini benar-benar saya baru ini sih, atau dulu sering terlewatkan ya, sering dibaca tapi tidak digarisbawahi. Tapi ini benar-benar perlu kita garis bawahi. Tuhan Yesus benar-benar ini berkata seorang Israel sejati itu tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin ya. Ini Tuhan Yesus benar-benar ngajar bagi kita untuk kita belajar agar tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Amin ya. Amin. Mari kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima kasih Yesus untuk ayat firman-Mu hari ini. Kau mengajarkan kami Tuhan. Kami harus seperti Natanael Tuhan, di mana Kau berkata, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Begitu juga itu kiranya
yang terjadi pada diri kami semuanya Tuhan. Kami tidak ada kepalsuan Tuhan, kami mempunyai pikiran Kristus. Hal-hal yang Kau inginkan Tuhan ada di dalam kami, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Kau telah menjadi segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus karena Kau berkenan kepada kami. Terima kasih Yesus karena Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.